Nabi mengatur waktu takbiran itu dibatasi 4 hari di Idul Adha. Kalau Idul Fitri malah sehari, ya, malam 1 Syawal setelah Ru'yatul Hilal, bahwa besoknya itu sudah masuk bulan Syawal, ya, mulai maghrib itu hingga bahkan setengah hari hingga sholat Id didirikan. Setelah sholat Id selesai, sudah tidak boleh bertakbir dengan lisan, dilisankan tidak boleh. Tapi kalau di hati, di perasaan, pikiran, ya setiap saat. Ini tadi sempat ngomong sama Mulkom saya, perjalanan dari Surabaya ke tadi sama Mulkom bicara. Nek awak dibangun takbir, ngilangno keakuan di awak dewi iki nunggu riyo. Apakah nggak bisa ketika saya sholat Allahu Akbar yang dikenal takbiratul ihram itu sambil menghilangkan keakuan? Iya, memang harus. Ya, hakikatnya kan setiap kalimat takbir Allahu Akbar, ya itu tujuannya ya mengecilkan keakuan kita. Itu selanjutnya ya menghilangkan, melenyapkan, meleburkan. Gitu, ngapunten Gus. Kula niku mulai riyen ke takbir itu sejak kula mboten paham kalimat takbir, tapi sudah hafal takbir. Ya, Allahu Akbar dan takbir itu sudah lama. Nah, sampai sekarang itu kadang belum bisa merasakan keagungannya. Keagungan yang disampaikan oleh kalimat takbir tadi. Pripun ngerasakan supados nersep ten manah ngoten niku keagungannya hingga kita merasa kecil. Pripun cara itu? Memang takbir itu di ahli syuhud diwalanya. Sesungguhnya yang benar-benar bisa merasakan makna takbir dalam arti hakiki hanya golongan orang-orang yang sudah benar-benar musyahadah, orang yang sudah benar-benar setiap melihat sesuatu itu melihat asma-asma indah Allah, melihat tajallinya Gusti Allah di setiap melihat sesuatu. Demikian pula setiap kali mendengar suara, mampu mendengar suara Allah yang tersirat di balik setiap suara yang didengar. Nah, jika belum syuhud warnanya, belum musyahadah dalam arti hakiki, ya memang kurang bisa. Kita banyak salah paham nih. Kopi ini dicek, kopi ini monggo. Anu tugas, ini kopi ini. Kopinya dulu. Kali ngopi nih belum diseruput nawar. Nah, kula nanti angen-angen Allah itu maha besar. Ketika kula ten gunung itu gunung ketoke bau gede ngoten. Kula tanjaki ternyata bisa nanjak ternyata boten gede. Saya teringat ceritanipun Nabi Ibrahim ningali bintang tersebut. Tuhan itu ternyata hilang terus cilik. Bejing malih ketinggal bulan. Ternyata kulo gede saking bintang. Tinggal malih. Nah, ini proses bagaimana merasakan keagungan. Nanti kan awam kados kula ngenten iki nggih syukur muni takbir. Bahkan kadang takbir itu Allahu Akbar. Ya, syukur Allahu Akbar. Ya, itu belum mengerti hakikat takbir. Kalau Allahu Akbarnya sambil Allahu Akbar, sambil ngotot, sambil ekspresi
ini merusak makna takbir. Yang paham hakikat takbir gak akan begitu ketika Allahu Akbar. Minimal sopan santunnya itu ya dinilai siapapun tidak melanggar etika sopan santun menurut semua kalangan. Tapi kalau Allahu Akbar kira-kira sopan, ya itu menunjukkan akunya besar. Allah barang bermotot ambil tegang. Yang mengucapkan ini tidak mengerti hakikat takbir. Hakikat membesarkan Allah itu syaratnya harus mengecilkan sekecil-kecilnya kedirian kita. Tempat keluarnya ucapan takbir Pasti. Ada kelas hanya di lisan saja. Ya. Takbirnya itu hanya keluar dari lisannya. Ya. Kemudian ada orang yang keluar dari hatinya, takbirnya keluar dari hatinya. Nah, makna masing-masing karena perbedaan masdar, perbedaan keluar ucapan itu akan mengandung makna yang masdar yang berbeda juga. Ya. Kalau bisa di kelas-kelaskan gitu seperti apa? Ada 4 kelas orang yang bertakbir itu. 1, kelas munafik, atau 1 kelas fasik dulu, kelas fasik, kemudian kelas munafik, kemudian kelas mukmin, kemudian kelas asyik. Pertama kelas fasik. Kelas fasik itu kelas orang yang berperilaku buruk, perilaku menyimpang dari adab atau kesopanan menurut semua manusia. Jangan menurut Allah dan Rasulnya, terlalu jauh. Artinya man qala la ilaha illallah wa masdaruhu lisanuh fahuwa fasik. Siapa yang berucap la ilaha illallah namun sumber atau tempat keluarnya ucapan itu ya sumbernya ya lisannya, maka dia adalah orang fasik. Ya itu maka la ilaha illallah dakhalal jannah, ya ini harus disarai ai bisyartil ikhlas. Satu kata syaratnya ikhlas, tapi maknanya Masya Allah bisyartil ikhlas. Yaitu Abu Hurairah di kamplong Sayyidina Ali gara-gara sepeninggal Nabi yang disampaikan Abu Hurairah yang dikeluarkan itu ya hadis man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Nang warung nang dino ketemu sahabat kok mangkok karepe ngiling nang kanca-kanca. Tapi dinilai oleh Sayyidina Ali kurang arif, terus kurang jeru. Gak maca wong sik, pokoke anggar mangkok la ilaha. Dia mati terus sesuai kepeduk papasan di kamplong Sayyidina. Disangka Abu Hurairah Sayyidina Ali menegur kasar itu disangka goroh. Abu Hurairah terus wallahi azim qultu ma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kamplong mana ngawatnya cucu gak percaya sing kowe sampekno iku dawuh Kanjeng Nabi aku yo oleh ngono ping gak karuan. Tapi jangan sembarang orang atau once ono iku ono syaratnya hanya satu kata bisyartil ikhlas. Tapi syarat satu kata ini Masya Allah kalau dijabarkan
Syarat ikhlas itu ya syaratnya hatinya bening, pikirannya jernih, ruhaninya suci, sirrinya kudus. Sekali saja la ilaha illallah, ya itu yang dimaksud Nabi dakhalal jannah. Jadi walaupun beribu-ribu kali, namun jika masdarnya ucapan itu dari lisannya bloko, syariat bloko lambene ae, engko lambene tok sing mlebu swarga. Wonge awak yatine ibu. Wa man qala la ilaha illallah wa masdaruhu nafsuhu fahuwa munafiq. Kelas 2, barang siapa yang berucap la ilaha illallah namun sumber ucapannya itu nafsunya, dialah orang munafik. Sesungguhnya dia tidak membesarkan Tuhannya, tapi membesarkan dirinya. Soal dia tahu atau tidak tahu, terasa atau tidak terasa, itu urusan lain. Karena ada orang yang bertakbir yang sumbernya itu nafsunya, dia tidak tahu kalau dia itu sesungguhnya sedang menyembah atau sedang membesarkan dirinya, itu dia tidak tahu. Ini golongan wahum la yash'urun, wahum la yash'urun, wahum la yash'urun. Ini kasihan dan harus diberitahu. Ada yang tahu tapi masih kalah pengaruh hawa nafsunya masih lebih kuat daripada pengaruh cahaya imannya. Cahaya imannya kalah. Ini karena momen-momen tertentu, biasanya ya orang yang boleh suara doang Pak Lurah, boleh karena dorongan semisal itulah, ini jadi kalah, imannya menjadi kalah. Nah, yang dimaksud hadis Nabi yang populer yang disampaikan oleh Abu Hurairah tadi itu adalah golongan kelas 3 dan 4, yaitu man qala la ilaha illallah wa masdaruhu qalbuh fa huwa mu'min. Siapa yang berucap la ilaha illallah dan sumber ucapannya itu keluar dari hatinya, dialah mukmin yang sesungguhnya. Yang tingkat di atas itu kelas 4, wa man qala la ilaha illallah wa masdaruhu sirruhu fa huwal asyid. Siapa yang berucap la ilaha illallah dan sumber keluarnya ucapannya itu rahasia hatinya, maka dialah orang yang mencapai puncak cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang yang asyik, yang cintanya kepada Allah itu hakiki dan sampai pada puncaknya, ketika bertakbir itu fana, bahkan fana, hilang kediriannya, lenyap, masuk ke dalam Allah. Hakikatnya jadi ngene kalau sing ngucap sing takbir atau sing takbiri huwa al-dzakir wa mazkur huwa memang itu wala zikrullahi akbar, itu bagi al-dzakir alladzi yafna nafsah wa yabqa ma'ahu subhanahu. Kalau belum seperti itu ya dua tadi, kalau tidak fasik ya munafik.